Saya Nicholas Hasian. Saya akan memperkenalkan tentang materi fisika yaitu termodinamika. Pertama, apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha atau studi ya tentang kalor yang berpindah. Dasarnya adalah hukum satu termodinamika, di mana delta U sama dengan Q min W. Apa itu delta U? Delta U adalah perubahan energi dalam. Q adalah kalor yang diterima dan dilepas dengan simbol plus dan min. Dan W adalah usaha yang diterima, yang bisa diterima atau dilakukan. Dilihat dari termodinamika, ada sistem dan lingkungan. Lingkungan itu di luar sistem. Satuannya adalah joule per kalori. Ada hukum kekalahan energi yang mendasari hukum satu, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Ada 4 proses dalam termodinamika, yaitu isobarik, proses pada tekanan tetap, isotermal, proses pada suhu tetap, isokorik, proses pada volume tetap, dan adiabatik yang artinya Q sama dengan 0. Yang artinya tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem, yang berarti sangat baik isolatornya sehingga tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Dasar termodinamika sama dengan hukum gas ideal, yaitu PV nRT. Jadi masih nyambung ya. Kita akan ke 4 proses termodinamika. Yang pertama adalah isobarik. Apa itu isobarik? Isobarik adalah proses yang dilakukan oleh sistem atau sistem yang melakukan usaha atau dilakukan usaha atau menerima atau melepas kalor pada tekanan tetap. Pada tekanan tetap, grafik antara tekanan dengan volume itu datar karena P-nya tetap. Lalu, kalau ada V1 dan V2 pada P tertentu, kita bisa hitung usahanya. Pada isobarik, W adalah luas di bawah grafik P dan V. Karena berupa persegi panjang atau persegi, jadi langsung aja W sama dengan P dalam kurung dikali delta V atau P sama dengan V2 dikurang V1. Jika V2 itu lebih besar daripada V1, itu berarti memuai. Jika V2 itu lebih kecil daripada V1, itu berarti menyusut. Dengan jika memuai itu W itu plus atau disebut juga ekspansi isobarik. Jika menyusut W itu minus atau disebut kompresi isobarik. Karena dari W yang dihitung, kita bisa hitung dalam keadaan isobarik, karena P tetap, kita bisa hitung nilai delta U-nya dengan Q kali V. Atau N kali CV kali delta T. Karena delta U itu sama dengan Q min W, QP itu sama dengan delta U tambah W. W adalah Q yang dikurang delta Q, di mana Q adalah QP dan delta U adalah QV. Apa itu QP? Apa itu QP dan QV? QP itu kalor pada P tekanan tetap, dan QV adalah kalor pada V atau volume
tetap. Di rumus ini ada N kali CV kali delta T, di mana CV adalah kapasitas kalor jenis pada CV itu adalah kalor jenis pada volume tetap, dan CP adalah kapasitas kalor atau kalor jenis pada tekanan tetap. Di sini kita harus tahu CP min CV itu hasilnya R. R itu ada tetapan umum gas ideal yang berjumlah 8,31 Joule per mol Kelvin. Di sini kita bisa dibedakan istilah tetapan Laplace sehingga ditemukan gamma. Gamma adalah CP per CV. Ini adalah untuk isobarik. Dan kita ke isotermal. Pada keadaan isotermal yaitu keadaan pada suhu atau T yang tetap. Grafiknya jika digambar antara P dengan V itu miring. Bisa ke atas atau ke bawah. Ada V1, V2, P2, dan P1. Gini ya, antara ke atas atau ke bawah. Tapi syaratnya itu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 karena suhunya tetap. Dasarnya nRT sama dengan nRT juga. Luas atau W yang dipakai itu nRT kali ln V2 per V1. Apa itu ln? Misalnya itu ln 5. Berarti itu ln 5. Berarti itu E log 5. Dengan E itu 2,72 sekian. Ini akan dipakai dalam materi ini untuk menghitung ini. Jika nRT tidak diketahui, berarti memakai P1 kali V1 ln V2 per V1 atau P2 kali V2 ln itu V2 per V1. T itu harus dalam K, sehingga R itu sama dengan 8,314 Joule per mol K. Lalu untuk delta U isotermal atau suhu tetap itu 0 karena delta U itu dipengaruhi suhu. Berarti Q sama dengan W. Tiga, kita akan ke isokorik. Isokorik yaitu keadaan pada volume tetap. Gambar grafiknya, jika digambar antara P dengan V, adalah suatu garis lurus. Karena V-nya 0. Bisa digambar ada P1, di grafik ada P1 dan P2. Dan akan tertulis seperti ini jika turun ya prosesnya. Dan berarti usahanya tuh 0 karena bentuknya garis sehingga tidak bisa dicari luasnya. Jika W-nya 0, maka pada isokorik Q-nya itu QV sama dengan N kali CV delta T.
dengan delta U sama dengan QV. Selanjutnya adalah adiabatik. Grafik adiabatik mirip dengan isotermal, yaitu melengkung, tetapi perlu diperhatikan karena terdapat perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau isotermal itu adalah P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kalau adiabatik adalah itu P1 dan V1 tidak sama dengan P2 kali V2. Karena dia bukan proses isotermal, jadi suhunya beda. Jadi, jika ada grafik melengkung seperti ini, perlu dicek dulu apakah dia adalah isotermal atau adiabatik. Di adiabatik berlaku tetapan Laplace, di mana P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Atau T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1. Jadi tidak berlaku PV sama dengan nRT. W pada proses adiabatik tergantung pada tetapan Laplace. W usaha atau W pada adiabatik dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 1 per gamma min 1 dikali P1 kali V1 min P2 kali V2. Jika P1 dan V1 tidak diketahui, bisa dipakai W sama dengan 1 per gamma min 1 nRT1 min nRT2. Dan karena dia adiabatik itu kalor atau Q sama dengan 0, maka A delta U itu sama dengan minus usaha atau W. Berikut adalah kumpulan rumus tentang materi tadi. Dan berikutnya kita akan melihat latihan soal. Sekarang inilah contoh latihan soal untuk isobarik. Terlihat grafik tekanan P minus volume P, gas yang mengalami proses isobarik. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses AB adalah, di sini diketahui bahwa tekanan atau P-nya itu 5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Untuk volume awal atau V1 2 meter kubik, volume akhir atau V2 itu 6 meter kubik, dan ditanya itu adalah W. Sesuai materi yang tadi, rumus untuk mencari W pada proses isobarik adalah P dikali V2 dikurang V1. W kemudian untuk mencari W kemudian dimasukkan 5 kali 10 pangkat 5 dan dalam kurung terdapat 6 dikurang 2. Berikutnya 5 kali 10 pangkat 5 dikali 4. Untuk W ditemukan jawabannya 20 kali 10 pangkat 5 Joule. Atau 2 kali 10 pangkat 6 Joule. Masih di isobarik dan ini adalah soal kedua. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses ABC adalah
Di sini diketahui bahwa terdapat tekanan 1, yaitu 6 kali 10 pangkat 5 Pascal, atau sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. P2 yaitu 3 kali 10 pangkat 5 Pascal, atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik. Dan volume 1 yaitu 2 cm kubik, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Dan V2 yaitu 6 cm kubik, atau 6 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Di sini ditanya untuk W pada A, B, dan C. Ini semua ya. Untuk jawabannya. Di sini terlihat bahwa pada proses AB ini volume konstan tetap di 2. Sehingga gas yang melakukan usaha itu cuma BC doang. Jadi ya usaha pada proses ABC ini cuma hanya BC doang. Jadi dimasukkan rumus W sama dengan P2 dalam kurung V2 min V1. W sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 kali 6 kali 10 pangkat min 6 min 2 kali 10 pangkat min 6. Lalu W sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dalam kurung dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Dikali mendapatkan W itu adalah 12 kali 10 pangkat min 1, atau W itu sama dengan 1,2 Joule. Sekarang untuk contoh soal latihan isotermal. Grafik di bawah ini menunjukkan suatu gas ideal yang mengalami proses isotermal. Usaha yang dilakukan gas pada proses AB adalah, di sini usaha yang dilakukan sama dengan lukisan yang di bawah kurva. Luasan yang di bawah kurva, maaf. Berarti AB itu sama dengan luas segitiga ditambah luas persegi panjang. Ini berarti W itu sama dengan setengah dikali 8 kali 10 pangkat 5 dikurang 4 kali 10 pangkat 5 dikali 3 min 1 ditambah 4 kali 10 pangkat 5 dikali 3 min 1. W kemudian berarti setengah dikali 4 kali 10 pangkat 5 dikali 3 dikali 2, maaf, ditambah 4 kali 10 pangkat 5 dikali 2. W kemudian berarti 4 kali 10 pangkat 5 ditambah 8 kali 10 pangkat 5. Berarti W itu sama dengan 12 kali 10 pangkat 5 Joule. Sekarang kita akan melakukan contoh soal latihan untuk isokorik. Di sini terlihat grafik tekanan P terhadap volume V dari suatu gas yang mengalami proses isokorik. Usaha yang dilakukan gas pada proses AB adalah, dan di sini terlihat bahwa proses isokorik itu volumenya tetap. Jadi pada proses isokorik tuh volume gas dan volume ruang itu tidak berubah, sehingga tidak ada usaha atau W-nya itu 0 yang dilakukan oleh gas. Sekarang kita melihat soal isokorik berikutnya. Sebanyak 0,2 mol gas monoatomik bersuhu 27 derajat Celcius berada di dalam sebuah bejana tertutup. Kalor yang harus diserap agar suhu gas bertambah menjadi 400 Kelvin adalah, di sini diketahui bahwa N itu atau jumlah mol itu adalah 0,2 molekul mol dengan T1 27 derajat Celcius, atau ditambah dengan 173 sama dengan 300 Kelvin, dan T2 yaitu 400 K dengan R sama dengan 8,1 dengan 315 Joule per mol Kelvin.
Di sini ditanya kalau diserap atau Q. Dan di sini kita bahas. Pada proses isokorik, V itu tetap sehingga W itu 0. Berarti hukum satu termodinamika yang itu delta U sama dengan Q min W, dan karena W-nya 0 itu berarti delta U itu sama dengan Q. Berarti energi dalam gas itu delta U sama dengan delta U. Kita cari dengan 3/2 nRT dan delta T sama dengan 3/2 nR kali T2 per T1. Delta U sama dengan 3/2 kali 0,2 dikali 8,315 dikali 400 kurang 300. Delta U sama dengan 3/2 dikali 0,2 dari 8,315 dikali 100. Dan sehingga delta U itu sama dengan 249,45 Joule. Ya. Kita sekarang berada pada soal latihan untuk adiabatik. 2 mol gas ideal memiliki suhu 37 derajat Celcius. Ternyata tanpa ada perubahan kalor pada sistem gas, suhunya naik menjadi 62 derajat Celcius dengan R 8,3 Joule per kilogram. Berapakah perubahan energi dalamnya? Di sini diketahui bahwa untuk N sama dengan 2 mol. T1 sama dengan 37 derajat Celcius, T2 sama dengan 62 derajat Celcius. Dan R itu adalah 8,314 Joule per kilo. Per Kelvin, maaf. Sekarang ditanya delta U. Jawabnya dengan menggunakan rumus delta U pada adiabatik, yaitu 3/2 NR dikali delta T. Dimasukkan itu huruf-huruf tersebut yang diketahui, angka-angka yang diketahui, yaitu untuk N sama dengan 2, R sama dengan 8,314 dan delta T sama dengan 62 dikurang 37. Lalu diketahui delta U sama dengan hasilnya 623,7 Joule. Berikut adalah materi tentang termodinamika dari saya. Terima kasih.